Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bisa dengar, Miss? Oke, baik. Maaf ya, Miss telat join karena tadi ada permasalahan merekam di komputer sekolah punya kelas kalian. Oke, anak-anak, silakan semuanya open kameranya. Tanpa terkecuali semuanya open kamera. Ayo, silakan. Oh, sebentar. Ini break ya? Oh, semangat sekali aku ngajar. Oke, silakan semuanya open kameranya. Oke, silakan di open kameranya. Satwika dan Tiffany, oke. Miss beri kesempatan. Yuk, silakan yang lainnya. Widya, kamu siswa baru atau sudah dari kelas 7? Saya siswa baru, Miss. Oh, dari pindahan dari mana, Nak? SMP Sanjos. SMP? Sanjos. Di mana itu? Santo Yosep di... Oh, Santo Joseph di Bali nih. Oh, kenapa pindah? Karena saudara-saudara saya di sini semua, jadi saya ikut pindah ke sini. Oke. Tadi Miss lihat nama-namanya kok ada yang beda gitu. Soalnya mereka-mereka ini stok lama. Stok lama. Oke, selamat bergabung ya Widya di pembelajaran Miss khususnya. Minggu pertama kemarin kamu nggak hadir ya? Tentang peraturan kelas sudah tahu? Untuk khususnya bahasa Indonesia? Belum tahu ya? Oke, kamu nanti chat personal dengan Miss lewat WA saja. Silakan simpan dulu nomor Miss 0821. Udah? 0821 3319 7861. 0821 3319 7861. Oke ya, Widya ya. Karena kita minggu kemarin udah ada kesepakatan. Baik, anak-anak sudah semuanya open kamera? Alicia, internet. Oke, ini masalahnya di internet ya. Jeremy silakan, open kameranya. Jeremy, Aaron, ayolah, jangan Miss panggil-panggil lagi seperti ini. Silakan langsung di open kameranya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk napas kehidupan
yang boleh kami nikmati Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Kami akan belajar Tuhan, Kau berkati kami, sertai kami. Biarlah boleh kami memahami setiap apa yang kami pelajari untuk bekal untuk masa depan kami Tuhan. Tuhan, secara pribadi hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara online. Berserahkan mereka secara pribadi kepadamu, biarlah masa depan mereka Engkau yang tuntun mereka. Masa depan cemerlang menjadi milik mereka Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah sistem yang kami pergunakan Kau berkati sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami kepadamu, biarlah Engkau ambil bagian. Puji Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke, baik. Silakan semuanya, jangan selain 3 orang ya, kalau tidak langsung kurangi poinnya 1 nanti. Belum ada nilainya udah kurang poin aja gitu. Baik, anak-anak kita langsung presensi terlebih dahulu, kalau hadir bilang hadir. Alicia? Hadir, Miss. Jeremy Halim? Hadir. Open kameramu. Eliza? Hadir, Miss. Yuk, di open kameranya Jeremy. Aaron? Open kameranya Aaron. Saya udah tulis di chat, Miss. Oh, ini open kamera ini. Oh, chat. Oh, oke. Ishak Immanuel. Hadir, Miss. Ayo, itu lebih besar laba-labamu coba daripada kamu munculnya. Jesse. Hadir, Miss. Jonathan Sanjaya. Joshua. Ada? Enggak ada ya. Kathleen. Hadir, Miss. Karen Lovely. Karen. Oke. Lingga. Hadir, Miss. Pangestu Giri. Pangestu ada? Oh, cari masalah dia ini ya. Satwika. Hadir, Miss. Rafaela. Salomita. Hadir, Miss. Stefani. Hadir, Miss. Tiffany. Hadir, Miss. Pilov. Hadir. Widya Ayu. Hadir, Miss. Yovani Olivia. Hadir, Miss. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi ada satu Miss lupa kemarin infokan bahwa semester ini kita akan ada penilaian catatan. Oke? Jadi silakan anak-anak persiapkan 1 buku untuk bahasa Indonesia. Bisa digabung dengan buku bahasa Indonesia kamu waktu kelas 7. Miss lebih senang kalau kamu bisa gabungkan, maksudnya pasti kelas 7 kemarin ada catatan bahasa Indonesianya, lalu belum habis semua lembarnya, tinggal silakan digabung di sana. Buat aja tanda-tandanya, oke? Semuanya wajib ada catatan. Nanti di akhir semester Miss akan minta, kalau keadaan memungkinkan, Miss akan minta langsung lalu Miss akan koreksi. Tapi kalau tidak, Miss akan minta dalam bentuk scanan atau foto. Oke? Paham? Itu menjadi satu penilaian. Karena kenapa Miss memutuskan hal itu? Karena gini, kita manusia pasti lupa. Apalagi kalian pembelajarannya bukan cuma bahasa Indonesia, ada pembelajaran lain. Jadi kalau tidak
dicatat besar kemungkinan akan lupa. Makanya Miss minta supaya kalian sediakan buku catatan khusus untuk bahasa Indonesia. Tidak boleh digabung dengan mata pelajaran lain. Oke? Baik, anak-anak yang di sini kan kebanyakan ada yang chat ke Miss nggak bisa open kamera karena jaringan. Oke, tidak apa-apa. Silakan dimatikan kameranya. Untuk orang-orang yang di sini ya, yang open kamera sekarang jangan. Tapi nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan di open kameranya. Oke ya, untuk memastikan kalian ada dan mengikuti pembelajaran. Oke, sudah siap pembelajarannya hari ini? Miss rasa sudah. Dari wajah-wajahnya kelihatan sangat bersinar. Asalkan kamu jauh dari tempat tidur gitu aja. Karena hawanya sekarang lagi dingin. Wih, enak sekali tidur. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Siap, Miss. Ya, mau nggak mau memang harus siap. Andaikan diberi sekarang pilihan nggak siap, pasti kalian nggak siap. Oke, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Topiknya apa? Mari kita lihat bersama-sama dan diikuti bersama-sama. Baik, oke, langsung masuk pertanyaan ya. Nah, silakan diperhatikan gambar-gambar berikut ini yang ada di layar kalian bisa kelihatan? Bisa. Oke. Setelah melihat ini semua, coba diperhatikan satu persatu gambarnya. Coba disimak apa ya? Coba disimak satu persatu gambarnya, ada seperti ini. Ini. Oke, setelah melihat ini, apa yang kalian pikirkan? Oke ya, kita diskusi dulu. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat ini semua? Oke, Eliza. Berita, Miss. Kamu lihat ini, kamu lihat seolah berita gitu ya? Dari gambar ini dulu. Oh, sebentar. Wes, Miss senang kayak gini. Jessie. Reporter. Oke, Jessie. Widya. Wartawan. Sebentar ya, biar Miss ini. Tadi ada Eliza, lalu ada Widya. Wartawan. Oke. Ada Satwika. Wawancara, Miss. Wawancara, oke. Ada siapa lagi? Siapa tadi? Tunjuk tangan. Langsung saja, jangan chat ke Miss. Miss buka-buka lagi ini. Tadi saya juga, Miss. Iya, Widya. Jessie. Gimana, Jess? Tadi saya jawab reporter. Oke, reporter. Lalu Stefani. Konten berita. Konten berita. Oke. Ini apa? Miss panggil saya Wiwit. Oh, oke. Wiwit, oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo coba dilihat. Ini ada orang, dia memegang pelantang. Ada kamera semua ini ada pelantangnya. Mic itu bahasa Indonesia pelantang. Oke ya, pengeras suara. Ini juga ada kegiatan, ini apa ya namanya? Ini ada wartawan kali ya. Lalu ini ada kamera, ada bukti identitas. Ini ada kegiatan apa ini ya? Oke. Nah, setelah melihat ini, arah pembelajaran kita kemana? Oke, Alicia. Teks berita. Oke, teks berita. Dari mana kamu tahu, Alicia? Karena yang lainnya tadi jawab berita dan wawancara,
Terus Miss sempat bilang pas pertemuan pertama kita bakalan belajar teks berita. Oke, syukur sekali ya, masih diingat. Wah, mantap sekali pengingatanmu, Alicia. Ya, kemarin pastilah kemarin tuh Miss udah ingatkan bahwa pertemuan pertama kita akan belajar mengenai teks berita. Selain itu juga diperkuat dengan adanya gambar-gambar ini. Oke. Nah, memang sekarang kita akan belajar mengenai, sebentar, ini agak gimana gitu. Oke. Kita akan belajar tentang teks berita. Oke, bagaimana? Agak menegangkan, bagaimana menurut kalian belajar tentang berita? Ada di sini yang masuk ekstra kurikuler jurnalistik? Ada? Ada? Nggak ada ya? Ada di sini yang bercita-cita jadi jurnalistik, contohnya ada apa tadi, reporter seperti itu, pewawancara, wartawan. Ada yang bercita-cita? Tidak. Mau jadi guru ya semua ya? Nanti kalian jadi guru saja ya. Oke? Siap jadi guru? Weh, semua geleng-geleng. Ah, bingung saya Miss mau jadi apa gitu. Udah jadi ini aja kalian relawan COVID. Ya. Oke, kita memang hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebenarnya KD-nya kompetensi dasar. Kalau kalian nanti ada yang mau jadi guru, kalian akan diperhadapkan dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, lalu ada tentang indikator. Nah, kalau kalian sekarang nggak paham itu, intinya kalian Miss tunjukkan ini kompetensi dasarnya kita yang sudah ditentukan oleh Dinas Kependidikan, yaitu kita mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Walaupun di sana teks beritanya membanggakan atau motivasi yang didengar atau dibaca. Nah, kalau melihat dari indikator ini mungkin kalian langsung berpikir berarti kami belajar unsur-unsur teks berita. Ya, materi pokok kita Miss tidak langsung ke unsur-unsurnya, kita perkenalan dari luar dulu. Oke, kita perkenalkan dari luar dulu. Apa sebenarnya teks berita itu? Kita lihat ciri-cirinya. Kalau memungkinkan hari ini kita sampai ke unsur-unsur dari teks berita. Kalau di kelas sebelah tadi sampai ke ciri-ciri teks berita. Oke? Siap? Weh, siap-siap katanya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita harus mampu memahami. Kalau kamu sampai ke arah mudah memahami pengertian dari teks berita, sudah memahami ciri-cirinya, lalu mengetahui unsur-unsur dari teks berita, maka pembelajaran kita berhasil. Itu tujuan yang harus kita tempuh. Mengapa kalian harus belajar? Apa gunanya Miss kita belajar berita? Apa sih gunanya Miss? Aduh, untuk masa depan gak jelas ini Miss, ngapain dipelajarin gitu. Ada. Satu yang paling mendasar supaya kalian semua tidak termakan berita-berita bohong. Nanti setelah kalian tahu ciri-cirinya bagaimana sebenarnya berita itu, unsur-unsurnya, pengertiannya, kalian akan tahu, oh ini berita berita bohong, nggak sesuai, nggak fakta gitu, nggak aktual, nggak faktual dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian sudah, itu salah satunya, kalian bisa membedakan mana berita yang sebenarnya sama enggak. Yang kedua, ini juga menjadi ladang pekerjaan. Silakan kalau kalian pengen tahu tentang jurnalistik, silakan searching. Sekarang informasi sangat mudah didapatkan. Silakan cari-cari tahu. Peluangnya untuk jadi jurnalistik itu sangat besar sekali. Sekarang orang udah mengarah mencari uang itu jadi YouTuber gitu.
Ya dengan berita juga kamu bisa jadi YouTuber. Kamu menginformasikan kejadian-kejadian yang ada di sekitarmu. Dengan apa? Supaya menarik, kamu harus memperhatikan ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Nanti akan kamu pahami bagaimana penyajian teks berita yang bagus sehingga banyak orang yang ingin dan mungkin mereka akan sering melihat konten-kontenmu atau tulisan-tulisanmu dan lain sebagainya. Nah, kalau di di koran, kalau kamu buat tulisan itu harganya sangat mahal. Itu bayarannya bayaran iklan. Iklan aja cuman kecil itu harganya sangat mahal sekali. Makanya koran-koran dijualnya cuma 2.000. Kalian kalau pikirkan membuat berita itu susahnya minta ampun. Lalu cuman kita beli berapa ya? Berapa lapis biasanya ini? Kadang kalau nggak salah ya, siapa di sini yang pernah masih berlangganan dengan koran? Orang tuanya gitu? Ada? Ada? Nggak ada ya? Sekarang udah zaman teknologi ya. Oke, kalau kalian pernah di lampu merah mungkin ada yang jual koran, ada nggak ya di Bali ini ya? Biasanya ada jual-jual koran gitu, ada? Ada di Bali nih? Miss belum pernah lihat soalnya. Kalau di Jogja, Miss pernah lihat ya di sana ada orang-orang yang jual koran di lampu merah. Jual korannya itu kalau nggak salah kalau dibuka lebarannya bisa ya dibayangkan koran ya. Itu panjang sekali dan lebar, itu hanya dijual 5.000. Padahal tulisannya full, berita-berita apa segala macamnya di sana full. Tapi kok murah sekali ya gitu. Kalian pernah berpikir seperti itu ya? Untuk pencetakan apa segala macamnya, kayaknya nggak cukup deh bayar 5.000 gitu. Nah karena di sana ada termuat iklan. Jadi kalau kamu menulis di koran itu kamu dikasih uang sebenarnya. Diberi uang, lalu kalian dibayar gitu. Bayarnya dengan apa? Ya uang dari iklan. Orang yang membuat iklan di sana kan bayar dan harganya cukup mahal. Jadi silakan kalau mau menjadi jurnalistik dan lain-lainnya silakan. Atau menjadi pembawa berita, itu menarik sekali ya. Masuk dia ke televisi, bajunya bagus, cara penampilannya cantik, ganteng dan lain sebagainya. Oke, itu tadi udah Miss sampaikan tujuan, indikator, dan sampai pada yang terakhir tadi Miss jelaskan apa kegunaannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak nanti kita akan sampai pada, tadi kan cuman pengertian, ciri-ciri, lalu apa tadi? Fokus enggak ya ini? Ciri-ciri dan yang terakhir tentang apa tadi materi pokoknya? Unsur-unsur. Oke, unsur-unsur. Ini fokus dia. Lainnya sudah mulai goyang. Apalagi yang off kamera jangan sampai goyang. Awas godaan kiri kanan. Apalagi di belakang ada bantal. Sudah. Oke, unsur-unsur baru. Terakhir nanti kita akan menanggapi berita dan pada akhir nanti kita akan belajar membuat berita. Nah itu. Siap-siap untuk jadi wartawan. Nah ini Miss melatih kalian menjadi wartawan. Melihat, jadi penulis, dan lain sebagainya. Oke, Miss akan berikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan berita? Tapi coba ini dipahami, oke? Sudah paham ya? Apa yang dimaksud dengan berita? Untuk menambah pemahaman kalian, Miss akan tunjukkan satu berita. Silakan dari sini kalian tarik kesimpulan apa itu berita. Musisi asal Indonesia, Agnes Mo tak ingin tinggal diam. Ia bergerak menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan menyediakan klinik tempat vaksinasi secara gratis. Pelantun lagu Tak Ada Logika ini bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan mendirikan klinik di Rumah Sakit Lapangan, Rumkitlab, Ancol dan Mal Arta Gading. Program ini sudah berjalan beberapa waktu lalu, tapi saya baru sadar belum pernah sempat mengunggahnya di feed Instagram. Silakan lakukan vaksinasi gratis
kata Agnes Mo dikutip dari Instagram, Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2021. Menurut Agnes, kliniknya ini memiliki fasilitas yang lengkap bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi serta akan mendapatkan sedikit makanan berupa mie instan dan telur. Selain itu, tujuan ini juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang telah dijalankan pemerintah. Mereka datang ke Rumkit Lab, antre dari pagi, mungkin nggak sempat sarapan atau jualan untuk makan pagi mereka. Khususnya dalam kondisi pandemi begini, setidaknya setelah mereka pulang, setelah vaksin bisa bawa pulang sedikit makanan, kata Agnes. Mie instan dan telur itu inisiatifnya AGP untuk mendukung kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi, imbuhnya. Tak hanya bagi masyarakat umum, sebagai ucapan terima kasih, Agnes juga tak melupakan penggemar setianya, Agnesian, untuk diberi vaksin gratis. Ini cuman ada di Rumkit Lab Ancol dan Mall Arta Gading. Thank you for all Agnesian member, kamu juga bisa mendapatkan vaksin di tempat. Tapi hanya untuk yang terdaftar, tuturnya. Oke, nah itu tadi ada pemberitaan mengenai Agnes yang membuat klinik. Oke, silakan didiskusikan, bukan diskusi sih. Kalian simpulkan apa itu teks. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, silakan disimpulkan dulu. Miss izin sebentar ke toilet, boleh ya? Silakan disimpulkan, di chat juga boleh ke Miss. Jangan, nanti kita langsung diskusi aja ya. Oke, sebentar Miss izin ke toilet sebentar. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan berita? Secara apa ya? Miss kan sudah tunjukkan tadi contoh berita kepada kalian. Oke, Kathleen. Yang lainnya jangan turun tangan, Le. Berita adalah suatu produk jurnalistik yang berisikan laporan atas suatu peristiwa. Oke, berarti dia adalah produk dari jurnalistik yang dalamnya ada informasi gitu ya. Oke, Jessie. Berita adalah informasi. Berita adalah informasi. Oke. Eliza. Berita adalah program yang menyampaikan informasi tertentu, Miss. Program yang menyampaikan informasi. Oke. Aduh, siapa tadi nama panggilannya? Wiwi ya. Wiwi. Oke. With Miss. Hah? Teks berita adalah teks yang berisi suatu peristiwa penting terjadi. Suatu peristiwa penting. Iya. Yang terjadi. Oke. Lalu Alicia. Teks berita adalah hasil wawancara yang mengandung fakta dan ditulis secara singkat dan rinci. Oke, suatu informasi yang ditulisnya, tekniknya ya, lebih teknik pembuatannya bagaimana. Oke, Miss, wow, luar biasa memang. Ya, semua yang kalian sampaikan benar. Ada juga di sini menyampaikan bahwa berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Itu Olivia. Lalu ada Lingga. Lingga, kok kamu chat? Berita adalah informasi yang didapatkan dari wawancara atau mencari sumber lain yang bisa bersifat fakta atau rekayasa. Tetapi biasanya teks berita merupakan teks non-fiksi. Berita biasanya berisi informasi yang sedang dibicarakan di kalangan masyarakat manapun. Mau di kalangan masyarakat ataupun masalah baru yang belum pernah dibahas. Oke, baik.
Kita lihat tadi hal yang kalian sampaikan sudah benar dan mari kita lihat dari segi para ahli dan juga kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita selaku belajar bahasa Indonesia, kita harus melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Oke, nah, Miss tunjukkan di sini. Lalu nih, seorang Mukhtar Lubis, dia adalah ahli dari luar negeri, walaupun di belakangnya sepertinya ada marganya, seolah-olah orang Batak, kayaknya memang orang Batak, tapi sudah tinggal di luar negeri. Dia adalah wartawan senior asal Indonesia. Beliau itu adalah seorang wartawan senior yang asalnya dari Indonesia. Dia mengatakan begini, berita itu adalah informasi yang baru, menarik perhatian dan mempengaruhi banyak orang. Tadi ada mirip sedikit sama Lingga. Informasi tersebut mampu membangkitkan selera masyarakat untuk mengikutinya. Jadi bisa digarisbawahi bahwa Mukhtar Lubis ini mengatakan bahwa informasi itu yang baru dan menarik perhatian orang. Lalu kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan bahwa berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Nah, tadi ada beberapa yang hampir sama. Kabar, laporan, yaitu laporan, pemberitahuan, dan pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal ini kita simpulkan. Tadi anak-anak yang kalian sampaikan itu benar, cuman ada tadi yang Miss mau sedikit sampaikan bahwa berita itu tidak boleh direkayasa. Oke ya. Nah, di sini dikatakan berita adalah laporan atau peristiwa. Berarti peristiwa artinya terjadi. Oke ya. Peristiwa adalah suatu hal yang terjadi, benar ya? Jadi maka bisa dikatakan bahwa berita itu sesuatu yang terjadi atau sedang terjadi. Oke? Dia sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi berita itu enggak boleh, kayak contohnya ada peramal-peramal. Dia meramal Indonesia akan mengalami kejadian, contohnya apa ya? Ada peramal gitu, meramalkan Indonesia akan, contohnya kita buatlah ya, dijajah gitu. Itu kan enggak terjadi. Dan dia kejadian itu tidak sedang terjadi dan tidak terjadi gitu. Tidak terjadi dan tidak sedang terjadi. Paham ya? Enggak ribet ya? Ribet ya Miss nyampeinnya. Hal itu belum tahu kita benar-benar terjadi enggak nanti gitu. Karena kita lihat perkataan dia, contohnya peramal itu tidak membuktikan bahwa itu pasti akan terjadi gitu. Maka itu tidak bisa dikatakan berita. Itu nanti jatuhnya ke gosip dan lain sebagainya. Nah, berita di sini, maka dikatakan di sini berita adalah laporan informasi yang di dalamnya memuat kejadian aktual. Apa itu aktual? Informasi yang terkini yang sedang terjadi. Oke, ini yang dibilang aktual. Artinya sudah terjadi atau sedang terjadi. Oke? Itu intinya, aktual. Kalau suatu saat kita ada kuis, ujian harian, kalau Miss tanya apa itu berita, maka lampirkan kedua kata ini. Aktual dan faktual. Oke? Apa itu faktual? Yaitu benar-benar terjadi, sebenarnya. Jadi informasi yang terdapat dalam berita itu ya benar adanya. Tidak ada rekayasa di sana. Nah, bisa di sini juga dikatakan bahwa berita disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, dan lain. Kalian bisa lihat sekarang banyak sekali berita-berita di mana-mana. Tidak sulit sekarang. Yang sulit itu apa? Orang membacanya.
Lalu sekarang yang paling sulit itu adalah yang paling mudah. Yang paling mudah cuma satu sumber yang dibaca. Berita contohnya dari siaran A. Lalu langsung kemakan informasi yang disampaikan di sana tanpa adanya penyaringan. Sehingga termakan berita hoax atau berita tidak benar. Nah, sekarang negeri kita ini negeri yang pandai mengkritisi tanpa tahu yang sebenarnya. Mis harap anak-anak semua di sini setelah belajar berita ini tidak asal-asal berkomentar. Coba perhatikan, jangan langsung percaya pada satu sumber saja. Lihat sumber yang lain, apalagi sekarang keadaan seperti ini, pandemik seperti ini. Di luar sana banyak yang menyalahkan pemerintah. Kok ada KKM, KKM, salah lagi Miss. PPKM, kok PPKM diperpanjang, masa makin sulit dong. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin kelaparan dan lain sebagainya. Ya kalau pemerintah diberi pilihan mungkin mereka juga nggak mau ngadakan ini. Oke ya, tapi karena mereka lihat situasi dan kondisi, ya jalan satu-satunya ya dengan adanya program PPKM. Oke? Sejauh ini paham mengenai berita? Jadi kalau kalian contohnya nanti akan bertemu berita, bukan berita, kayak tulisan, teks gitu. Nah di sananya ada informasi, coba perhatikan. Dari segi kata-katanya ada nggak yang memastikan dia aktual dan faktual ini? Ya, kalau kalian nanti menemukan teks berita, teks lah Miss bilangnya, belum bisa Miss pastikan itu berita atau tidak. Dan jangan dia fiksi. Jadi lihat aktual dan faktualnya ada enggak. Kalau tidak ada pratik Miss pastikan itu adalah gosip. Oke? Oke? Paham? Oke, nah ini yang paling, coba udah jam berapa ini? Benar ini jam 11.30, jam 11 ini. Kok cepat sekali ya? Oke, cepat sekali waktunya tinggal 20 menit lagi. Oke, ini ada ciri-ciri dari berita. Faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis dan lengkap, seimbang dan komunikatif. Nah ini inti-intinya Miss sampaikan, silakan kalian cari tahu apa maksudnya dari ini semua. Oke? Ini ciri-cirinya yang Miss, ini saja yang kalian perlu pahami. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari buku dinas yang Miss sudah upload di LMS, juga bisa kalian lihat dari modul yang sudah Miss kirim. Oke? Paham? Oke, semuanya cari informasi sebanyak-banyaknya tentang keenam topik ini. Faktual, aktual, dan lain sebagainya. Silakan dikirim ke chat. Nanti kita diskusikan bersama. Oke, paham? Wiwi, kamu bisa upload LMS? Halo, Wiwi? Bisa? Oh, kamu chat ya? Oh, belum bisa. Kamu belum dikasih username-nya? Yang lainnya silakan kerja ya. Saya mau diskusi sama Wiwi dulu tentang dia bisa upload. Oh, ya enggak ngumpulin. Maksudnya di sana kan Miss sudah upload untuk pembelajaran, ada buku dinas bentuk PDF dan juga ada modul. Silakan nanti kamu download ya, nanti saja setelah pembelajaran selesai ya. Oke?
Oke, cari informasi tentang keenam ini, Miss kasih 5 menit waktunya ya. Nggak kerasa loh ngajar sama kalian itu. Karena ada timbal baliknya. Kalau ada timbal baliknya enak belajarnya. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Jadi pembelajarannya hidup. Sambil dikerjakan ya. Miss sedikit cerita-cerita saja. Ayolah, yang Miss minta itu kan tentang keenam informasi yang ada di sini. Jangan ditambah-tambah lagi, ini aja dulu. Yang keenam ini aja dulu. Apa itu faktual, apa itu aktual, apa unik dan menarik. Jangan cari ciri-ciri teks berita lagi. Ya, langsung. Kamu dapat informasi tentang keenam hal itu langsung kirim ke Miss baca ini. Nanti yang benar Miss sampaikan kepada kalian, nanti Miss baca-bacakan. Atau mau langsung diskusi saja? Mau langsung diskusi? Siapa yang mau? Oke, gitu aja ya, daripada kalian chat-chat di sini. Miss yang pintar kalian, yang lainnya enggak lagi. Karena cuman Miss yang dapat itu dikirim personal ya, chatnya langsung utarakan ke Miss ya. Enggak yang apa itu pilihannya? Everyone ya. Everyone atau apa sih? Miss lupa. Oke, langsung ya. Apa itu faktual? Yuk kita diskusi bersama. Semuanya ikut berpartisipasi. Bentar, mana ini? Nggak ada muncul. Oke, ayolah yang lain. Oke, Alicia, apa itu faktual? Mengandung fakta-fakta. Ya, mengandung fakta-fakta. Ya, Oke. Siapa di mana ini? Kok kalian tunjuk tangan, Miss nggak bisa lihat? Oke. Jangan turun tangan ya, Jessie apa? Faktual itu apa? Faktual itu kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, kejadian yang benar-benar terjadi. Lalu Elijah, aktual. Aktual adalah yang sedang terjadi dan betul-betul ada, Miss. Sedang terjadi. Wiwi, aktual. Berdasarkan fakta yang sebenarnya. Aktual. Bukan. Informasi terkini yang sedang terjadi. Oke. Kathleen, unik dan menarik. Sesuatu yang beda daripada yang lain dan disukai oleh orang lain. Oke, disukai orang lain, berbeda. Kathleen. Kathleen tadi yang Miss panggil ya? Yevani Olivia, unik dan menarik itu artinya? Yevani Olivia. Gimana ini? Oh ya, siapa lagi? Sistematis dan lengkap itu artinya apa? Oke, Lingga. Tersusun dan mencakup semua informasi. Oke, tersusun dan mencakup semua informasi. Alicia, seimbang. Tadi menjawab yang sistematis dan lengkap. Oke. Gak apa-apa, lanjut. Sistematis dan lengkap itu artinya apa? Ditulis secara sistematis dan lengkap supaya gampang dimengerti. Oke. Jessie, seimbang itu artinya apa? Kamu masih matikan itunya, masih mute itu nak.
Tadi Jisi mau jawab Oke. sistematis sama Ya, coba mungkin memperlengkapi punya temanmu. Sistematis dan lengkap itu artinya apa? tidak memberikan informasi setengah-setengah gitu. Oke, berarti lengkap gitu ya. Oke, seimbang. Siapa yang bisa? Seimbang. Seimbang. Ada yang mau? Apa itu maksudnya seimbang? Oke, Al-Ija. Tidak memihak pada satu pihak, Miss. Oke, tidak memihak pada satu pihak atau tidak menjatuhkan pihak yang lain atau tidak berhubungan, tidak membahas kepribadian, masalah pribadi dari tersangka. Komunikatif. Lingga. Kata dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Mudah dipahami bahasanya. Caitlin. Sesuatu yang mudah dipahami. Oke, sama. Lalu siapa tadi satu lagi? Jangan turun tangan. Walaupun sama, nggak apa-apa. Miss senang kalau kalian langsung bisa berkomunikasi, langsung bisa menyampaikan pendapatnya. Nanti suatu saat kalian akan paham bahwa dengan belajar sekarang menyampaikan pendapat kalian, suatu saat kalau kalian dipertemukan dengan dunia pekerjaan atau kalian organisasi, kalian akan berani berpendapat. Oke? Jangan takut. Oke, bisa Miss pastikan semua yang kalian sampaikan itu benar. Oke? Nah, Miss, tapi Miss tidak mau kasih tugas. Tapi waktu kita tinggal kayaknya untuk menganalisis teksnya tidak bisa ini. Tinggal 10 menit lagi. Oke, Miss sampaikan satu persatu dulu, nanti kita coba lihat dalam teks berita. Tadi kalian lihat teks berita yang berita tentang Agnes Mo yang membangun klinik. Oke? Faktual. Itu benar ya, faktual, benar-benar ada bentuk fisik dari klinik itu. Katanya tadi dibangun di Jakarta ya. Aktualnya itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat nyata. Nyata bahwa memang ada. Nanti dibuktikan dengan adanya di sana bangunannya, ada orang yang berkunjung, bisa berkunjung dan benar gratis untuk setiap orang gitu. Lalu unik dan menarik. Nah, di sana penggunaan kata apa tadi? Seorang musisi Indonesia. Nah, kita nggak langsung diperhadapkan langsung, oh, ini Agnes Mo langsung membangun klinik, nggak gitu. Tapi dia diberi pengantar yang membuat kita, apa sih yang dibangun Agnes gitu. Nggak langsung to the point, tapi dia menggunakan bahasa yang unik, lalu disampaikan Agnes Mo membangun klinik, bekerja sama dengan ini. Jadi penggunaan bahasanya sangat menarik, unik dan menarik. Sistematis dan lengkap, di sana disampaikan dari mana awalnya Agnes Mo tidak menyampaikan bahwa dia membangun klinik. Tetapi lama kemudian dia memposting di Instagramnya, dia bekerja sama dengan B gitu kan, bekerja sama dengan apa tadi Miss lupa. Lalu mereka membangun klinik. Lalu di sana juga disampaikan bahwa orang-orang bisa vaksin bebas, gratis, diberi makan, lengkap. Informasinya lengkap. Oke? Juga disampaikan kapan dibangun kliniknya. Dan siapapun termasuk fansnya dari Agnes Mo diperbolehkan. Ada juga makanan dan lain sebagainya. Itu sistematis dan lengkap. Seimbang. Nah, di sana tidak ada yang memojokkan atau menyinggung pribadinya Agnes Mo. Kan nggak ada disampaikan Agnes Mo itu anak Tuhan, dia pengikut Tuhan, dia baik, keluarganya seperti ini gitu. Tidak ada. Langsung diutarakan bahwa Agnes Mo mendirikan suatu klinik untuk vaksin. Bahwa kliniknya itu juga lengkap dan lain sebagainya. Seimbang, tidak
memojokkan masalah pribadi. Kayak contohnya kalau kita lihat berita-berita tentang kekerasan, pembunuhan dan lain segala macamnya, biasanya kalau kalian bisa lihat berita-berita dengan inisial nama, sering dengar inisial nama, contohnya kalau Miss ada sesuatu, contohnya membunuh atau apa gitu kan, membunuh nyamuk contohnya, maka inisialnya, nama lengkap Miss akan disembunyikan, itu seimbang. Disembunyikan dengan diganti dengan inisial TM, contohnya Tirmala Madung. Walaupun sebenarnya masyarakat yang membacanya atau yang mendengarnya mungkin sudah tahu, oh ini Tirmala Manurung ini gitu. Yang membunuh nyamuk itu Tirmala Manurung, kayak gitu kan. Tapi di pemberitaan kenapa dia inisial supaya tidak masalah pribadinya tidak terlalu dibawa-bawa dan melindungi pribadi orang-orang tersebut. Walaupun kita kadang berpikir ya, ngapain disembunyikan gitu ya? Kenapa harus pakai inisial? Orang kita tahu juga gitu. Ya itulah cara mereka. Atau contohnya yang pembunuh gitu ya. Kalau pembunuh biasanya mukanya dipudarkan ya. Benar ya? Mukanya dipudarkan. Itu nanti kalau kamu memahami lebih dalam mengenai jurnalistik, kalian akan paham. Ada etika. Kode etik namanya. Kode etik jurnalistik. Nah, kalau kalian mendalam nanti ke sana mengarah ke jurnalistik, kalian akan dipertemukan dengan hal tersebut. Karena gini, jurnalistik itu mereka harus netral. Oke ya. Jadi jurnalistik harusnya seperti itu. Tapi kalau kalian lihat, Miss banyak kok pemberitaan-pemberitaan contoh kalian pasti tahu mana stasiun televisi yang pro pemerintah, ada yang kontra sama pemerintah, pasti ada gitu. Jadi mereka mengambil berita dari sisi lain gitu. Tapi seharusnya pemberitaan itu ya harus netral. Mereka tidak boleh mendukung A atau B. Mereka harus ada di tengah-tengah. Apa yang kejadian sebenarnya harus disampaikan. Itu yang sebenarnya. Tapi ya kita berada di Indonesia dan mungkin negara lain juga seperti itu gitu ya. Pasti ada lah. Gak semuanya yang jelek-jelek itu tentang negeri kita. Pasti di luar sana juga ada yang, apalagi pada masa kita sebelum Orde Baru ya. Benar-benar kesalahan pemerintah itu ditutupi wartawan. Kalau sempat ada wartawan yang menyampaikan hal buruk tentang pemerintahan, mereka bisa dibunuh. Itu sebelum Orde Baru, pas Orde Lama. Kalau kalian belajar IPS pasti kalian paham itu. Udah pernah belajar tentang itu? Belum? Belum? Wah, dulu kan makanya ada orang-orang muda, anak muda yang dulu kerja di jalanan, mereka tahu bagaimana yang menurunkan ini Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Masa kalian nggak tahu sejarah? Nggak tahu? Bener nggak? Belajar, Miss. Hah? Belum belajar. Oh, itu sejarahnya ini Orde Baru ke Orde Lama. Nanti kalian akan lihat dulu bagaimana wartawan itu tidak bisa sebebas sekarang. Makanya dulu pemberitaan tentang pemerintah semuanya yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya ditutupi. Karena ini wartawan tidak berfungsi dengan baik. Kalau sekarang sudah bisa, makanya sampai lupa batasan mengkritik. Sekarang siapapun udah bisa buat berita, termasuk kalian semua pun sudah bisa buat berita. Tapi yang Miss pertanyakan apakah berita yang kalian sajikan itu benar atau tidak, kan itu menjadi pertimbangan. Kalau sempat salah pembuatan berita ya siap-siaplah. Sekarang ada namanya hukum pidana untuk penyalahgunaan IT, teknologi. Bisa jadi ya kita kena dan lain sebagainya. Komunikatif bahasanya yang digunakan.
bahasa komunikatif, komunikasinya. Bahasa yang digunakan dalam teks pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Biasanya bahasa baku, tapi penggunaan bahasa bakunya dibuat semenarik mungkin. Oke, sejauh ini mengerti semuanya? Mengerti? Mengerti atau tidak? Kalau enggak kita tambah lagi lesnya. Kan tujuan kita tadi paham tentang teks. Kita tahu teks berita itu apa, lalu kita memahami ciri-cirinya. Oke? Paham? Ada 1 menit. Coba Miss mau tanya ini. Miss yang open, yang tutup kamera ini. Jeremy. Jeremy, bisa dengar Miss? Bisa, Miss. Apa itu yang dimaksudnya seimbang? Apa seimbang? Kayak gini lah makanya Miss kadang nggak percaya sama kalian kalau udah off kamera. Yuk Jonathan, apa itu seimbang? Jo, udah tegak. Belum pernah list ini ya. Miss gini, baik kalau kamu mau dibaikin. Tapi kalau kamu mau dikejamin, artinya mau dikerasin, yuk silakan. Kalau enggak ya keluar pas pembelajaran Miss. Oke? Coba Miss enggak usah, yang Miss udah lihat-lihat udah paham Miss. Yang off kamera ini jangan buat Miss ragu dengan kalian off kamera. Oke? Baik, karena waktunya pas ya. Nanti waktu istirahat kalian tersita. Baik, sampai sini pembelajaran kita. Miss minta maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.